Selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Di sini kami kelompok 5 akan membawakan materi yang berjudul pemanfaatan perangkat digital atau digital device. Dan saat ini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Dimulai dari saya sendiri, perkenalkan nama saya Mercy Jane Umempo dengan NIM 2211011059. Dan ada rekan saya Niputu Dian Purnamita Dewi dengan NIM 2211011004. Yang berikutnya ada Niwayan Setiari dengan NIM 2211011010. Ada Nyoman Andini Arifianti dengan NIM 2211011039. Berikutnya Nikoman Tria Padmasari dengan NIM 2211011012. Adapun materi yang akan dibahas oleh kelompok kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pengertian perangkat digital. Yang kedua, ada jenis perangkat digital. Yang ketiga, ada manfaat digital device dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, digital device dalam pendidikan. Dan yang terakhir, tips and trick menggunakan digital device secara efektif. Dan berikut ini rekan-rekan saya akan memaparkan materi. Kepada rekan saya persilakan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan terkait materi dari definisi perangkat digital. Nah, sebelum itu, perkembangan pembelajaran digital dalam dunia pendidikan dimulai dengan pemanfaatan alat bantu audiovisual aid. Untuk penyampaian materi di kelas, selanjutnya komputer mulai digunakan sebagai media untuk dapat mengakses dan mengelola informasi. Nah, penggunaan perangkat lunak dalam komputer dapat mempermudah proses pengolahan serta pertukaran informasi secara efektif, menurut Muhammad dan kawan-kawan pada tahun 2024. Selain itu, perangkat digital dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diambil dari kata perangkat yang berarti alat perlengkapan, sedangkan digital merupakan penomoran yang berhubungan dengan angka-angka untuk sistem tertentu. Nah, istilah digital berkaitan erat dengan komputer pada saat ini digunakan untuk mewakili segala sesuatu yang digunakan dan diproduksi oleh komputer yang menggambarkan proses penomoran atau serangkaian proses pengolahan angka. Gerard Gogin mendefinisikan definisi atau digital sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan teknologi komputer elektronik dan jaringan telekomunikasi dalam pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran informasi. Berdasarkan hal tersebut, teknologi digital merupakan teknologi dalam pengoperasiannya tidak lagi banyak mengandalkan tenaga manusia, melainkan lebih bergantung pada sistem otomatis berbasis komputer. Dalam buku British Council yang berjudul Panduan Pelatihan Keterampilan Digital Dasar, edisi kedua From the British People, menyatakan bahwa secara umum perangkat digital merupakan perangkat elektronik yang terdiri dari berbagai macam seperti komputer, laptop, tablet, serta smartphone. Alat-alat tersebut memungkinkan pengguna untuk dapat memasukkan data yang kemudian diproses sehingga dapat menghasilkan output yang bermanfaat. Informasi yang dihasilkan dapat disimpan di perangkat tersebut untuk diakses di masa mendatang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang saya bahas adalah materi terkait dari jenis-jenis perangkat digital. Seperti yang kita ketahui, sudah banyak sekali jenis perangkat digital yang dapat dengan mudah kita temukan di lingkungan sekitar kita. Perangkat digital pada era ini menjadi hal mencolok yang perkembangannya selalu dinantikan oleh banyak orang. Hal ini dibuktikan dengan adanya data yang menyebutkan bahwa kurang lebih sebanyak 75% kegiatan yang dilakukan oleh setiap individu kini dipengaruhi oleh penggunaan berbagai jenis perangkat digital. Perkembangan perangkat digital kini juga didukung dengan perkembangan jaringan internet yang membaik sehingga mempengaruhi fungsi dari setiap jenis perangkat digital. Seperti yang kita ketahui bahwa jaringan internet kini juga dapat kita akses dengan lebih mudah. Nah, secara umum,
Adapun jenis-jenis dari perangkat digital yang kita ketahui adalah smartphone, tablet, komputer, laptop, dan juga kamera digital yang semakin mudah untuk dioperasikan dan juga semakin mudah untuk kita temukan di lingkungan sekitar kita. Jenis-jenis dari perangkat digital ini menjadi tempat ataupun media berbagai aplikasi, web maupun media pembelajaran yang selama ini banyak kita gunakan untuk membantu aktivitas kita sehari-hari, terkhusus dalam bidang pendidikan, yang kini sebagian besar pelaksanaannya sudah sangat terbantu dengan adanya perangkat digital. Dari beberapa jenis perangkat digital tersebut, smartphone menjadi perangkat yang paling banyak dimiliki oleh setiap individu. Hal ini dikarenakan setiap jenis perangkat digital memiliki spesifikasi yang berbeda-beda, sehingga kepemilikannya disesuaikan dengan kebutuhan dari pengguna perangkat tersebut. Dengan berbagai jenis perangkat digital yang ada, menjadi pembuktian bahwa perkembangan teknologi terus terjadi seiring dengan perkembangan zaman. Berbagai macam perangkat digital kini menjadi alat bantu pelaksana tugas dalam setiap bidang kegiatan, dan itu menjadikan kegiatan lebih efektif dan efisien, serta pemanfaatan yang baik juga dapat membantu dalam kesuksesan program-program yang dirancanakan oleh pemerintah. Salah satunya adalah program paperless yang sedang marak disosialisasikan karena dengan adanya perangkat digital sangat membantu program tersebut terlaksana. Sekian penyampaian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan membacakan materi selanjutnya mengenai manfaat digital device dalam kehidupan sehari-hari. Perangkat digital saat ini telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari yang memberikan manfaat yang signifikan di berbagai bidang. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, perangkat seperti smartphone, tablet, dan juga komputer tidak hanya mempercepat komunikasi, tetapi juga memperluas akses informasi dan juga meningkatkan produktivitas dan juga menyediakan hiburan secara cepat. Dengan akses yang luas terhadap sumber informasi, teknologi ini tidak hanya memudahkan siswa dan juga mahasiswa untuk mendapatkan materi pembelajaran, tetapi juga memberikan peluang bagi masyarakat umum dari berbagai latar belakang untuk mengembangkan keterampilan mereka melalui kursus dan juga pelatihan secara daring. Dampaknya yang luas dan juga signifikan menunjukkan bahwa perangkat ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia yang terus berkembang. Berikut ini adalah beberapa manfaat utama dari penggunaan perangkat digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah akses informasi yang lebih cepat dan juga mudah. Dengan hadirnya perangkat digital seperti smartphone dan juga tablet, akses terhadap informasi global menjadi jauh lebih mudah dan juga cepat. Hanya dengan beberapa ketukan jari, pengguna dapat mengakses berbagai sumber informasi yang tersedia secara luas melalui internet. Yang kedua, komunikasi lebih efisien. Salah satu keunggulan utama perangkat digital terletak pada kemampuannya dalam mempercepat dan juga meningkatkan efisiensi dalam komunikasi. Dengan menggunakan perangkat seperti smartphone, individu dapat berinteraksi dan juga berbagi informasi dengan teman, keluarga, dan juga rekan kerja dari berbagai belahan dunia secara instan. Yang ketiga adalah pendidikan lebih terbuka dan juga fleksibel. Dalam era digital saat ini, akses terhadap pendidikan telah menjadi lebih luas dan juga inklusif berkat keberadaan perangkat digital. Berbagai platform pendidikan digital kini menawarkan kursus dan juga materi ajar yang dapat diakses oleh siapa saja. Contohnya platform e-learning seperti Coursera, Udemy, dan juga Google Classroom yang memberikan kesempatan kepada individu untuk belajar tanpa terhalang oleh batasan geografis. Yang keempat adalah mendukung produktivitas. Dalam dunia kerja, perangkat digital telah meningkatkan produktivitas secara signifikan. Laptop, smartphone, dan juga tablet memungkinkan pekerja untuk mengakses email, dokumen, atau perangkat lunak kursus pekerjaan dari mana saja. Berbagai aplikasi produktivitas seperti Google Drive, Dropbox, dan juga Slack tersedia untuk membantu dalam berkolaborasi tim yang efisien dan juga real-time. Lalu yang kelima adalah mendukung kesehatan dan juga kebugaran. Perangkat digital termasuk smartwatch dan juga aplikasi kesehatan yang tersedia di smartphone, perangkat ini akan memainkan peran penting dalam pemantauan aktivitas fisik, pola tidur, dan juga asupan nutrisi harian pengguna. Dengan fitur-fitur canggih yang dimilikinya, perangkat ini akan memungkinkan individu untuk melacak berbagai aspek kesehatan secara real-time. Yang keenam adalah mendukung hiburan dan juga kreativitas. Perangkat digital menyediakan berbagai pilihan hiburan yang beragam termasuk film, musik, podcast, dan juga video game.
Kehadiran aplikasi-aplikasi ini tidak hanya memberikan akses kepada pengguna untuk menikmati berbagai bentuk hiburan, tetapi juga mendorong peningkatan kreativitas. Lalu yang ketujuh adalah pengelolaan keuangan yang lebih mudah. Kehadiran perangkat digital telah mempermudah pengelolaan keuangan pribadi melalui berbagai aplikasi seperti mobile banking, dompet digital, dan juga perangkat lunak pengelolaan keuangan lainnya. Dengan aplikasi-aplikasi ini, pengguna dapat melakukan transaksi keuangan, memantau pengeluaran, dan juga mengatur anggaran secara real-time dengan lebih efisien. Lalu yang kedelapan adalah mendukung e-commerce dan juga belanja online, di mana perangkat digital memainkan peran krusial dalam mendukung pertumbuhan e-commerce melalui berbagai platform belanja online yang memungkinkan konsumen melakukan pembelian barang dan juga jasa dengan cara yang lebih efisien. Melalui platform tersebut, pengguna dapat memiliki kemampuan untuk membandingkan harga dari berbagai penjual dan juga membaca ulasan dan rekomendasi dari konsumen lain, serta menyelesaikan transaksi tanpa perlu mengunjungi toko secara fisik. Baik, sekian materi yang dapat saya bacakan mengenai manfaat digital device dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Digital device dalam pendidikan. Pertama, media pembelajaran. Media pembelajaran adalah berbagai sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi dengan tujuan membantu peserta didik memahami konsep, memperjelas materi, serta meningkatkan motivasi dan minat belajar. Menurut Lailia dan kawan-kawan, terdapat berbagai perangkat digital yang bisa dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Pertama, Quizizz. Quizizz merupakan platform pembelajaran daring yang memungkinkan guru membuat kuis interaktif untuk peserta didik dalam pembelajaran di kelas, baik secara langsung maupun virtual, di mana peserta didik menjawab pertanyaan kuis menggunakan komputer, tablet, atau ponsel mereka. Kedua, Wordwall. Wordwall adalah aplikasi yang digunakan sebagai media pembelajaran, sumber belajar, dan alat evaluasi bagi guru dan peserta didik. Wordwall merupakan platform berbasis web yang memungkinkan pembuatan permainan kuis yang interaktif dan menyenangkan, dan juga bisa dimanfaatkan untuk evaluasi dalam proses pembelajaran. Ketiga, Zoom Meeting. Zoom Meeting adalah platform pembelajaran menggunakan video dan berbasis daring yang mendukung komunikasi dan pembelajaran jarak jauh. Melalui Zoom Meeting, kita dapat berkomunikasi secara langsung melalui video dan penggunaannya yang mudah membuatnya cocok sebagai media pembelajaran, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Keempat, Google Meet. Google Meet adalah platform yang memfasilitasi guru untuk berinteraksi dengan peserta didik dan melaksanakan pembelajaran jarak jauh melalui konferensi video. Aplikasi ini mirip dengan Zoom Meeting, memungkinkan guru untuk melakukan presensi secara langsung, menyampaikan materi, dan membahas soal, seperti dalam pembelajaran tatap muka di kelas. Dengan demikian, peserta didik dapat menerima informasi dan penjelasan dari guru secara langsung. Kedua, manfaat digital device dalam pendidikan. Penggunaan teknologi dalam pendidikan semakin umum dalam beberapa tahun terakhir, dan berdampak besar pada metode pengajaran guru serta cara belajar peserta didik. Berikut adalah beberapa bentuk pemanfaatan teknologi dalam proses pendidikan. Pertama, meningkatnya akses terhadap informasi. Teknologi memudahkan peserta didik dalam memperoleh informasi dan belajar secara mandiri. Dengan teknologi, peserta didik dapat mengakses berbagai sumber pendidikan di mana saja dan kapan saja, membuat pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan mudah diakses. Kedua, pembelajaran yang disesuaikan. Teknologi memungkinkan guru untuk menyesuaikan pengalaman belajar setiap peserta didik dengan memberikan instruksi yang spesifik dan individual, sesuai dengan kebutuhan serta preferensi unik masing-masing peserta didik. Ketiga, meningkatkan efisiensi teknologi dapat menyederhanakan tugas administratif, mengotomatiskan proses penilaian, dan memberikan umpan balik langsung kepada peserta didik, sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk fokus pada pengajaran yang disesuaikan dan berinteraksi dengan peserta didik. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Terima kasih teman-teman untuk kesempatannya. Jadi di sini saya akan melanjutkan dengan tips and trick menggunakan digital device secara efektif.
Nah, itu ada beberapa poin. Yang poin pertama adalah manajemen waktu dan penggunaan aplikasi produktivitas. Nah, di sini gunakan aplikasi manajemen waktu seperti Toggle ataupun Rescue Time untuk memonitoring waktu yang dihabiskan di perangkat atau mengidentifikasi aplikasi yang menghabiskan waktu paling banyak. Nah, aplikasi produktivitas seperti Trello, Evernote, ataupun Microsoft To Do membantu dalam mengorganisasi tugas dan juga menjaga fokus. Nah, poin berikutnya adalah atur notifikasi untuk meminimalkan distraksi. Nah, notifikasi yang terus-menerus dapat mengganggu produktivitas kita. Nah, aktifkan mode fokus ataupun do not disturb pada perangkat saat bekerja. Nah, atur prioritas notifikasi agar hanya informasi penting yang muncul. Berikutnya adalah manfaatkan sinkronisasi antara perangkat. Nah, manfaatkan ekosistem perangkat seperti Apple itu adalah iPhone, iPad, Mac, ataupun kalau untuk di Google untuk Android dan juga Chromebook yang dapat disinkronkan untuk meningkatkan efisiensi dalam berpindah antar perangkat. Nah, fitur seperti cloud storage, Google Drive, ataupun iCloud yang seperti teman-teman tahu memungkinkan akses cepat ke dokumen dari mana saja. Poin keempat adalah perbarui software secara berkala. Nah, pastikan perangkat selalu menjalankan versi software yang terbaru. Nah, untuk menghindari bug dan juga memanfaatkan fitur keamanan yang terkini. Nah, perbarui aplikasi secara otomatis jika memungkinkan. Berikutnya adalah jadwalkan istirahat. Nah, kenapa hal ini harus? Karena gunakan teknik seperti Pomodoro untuk memastikan istirahat secara teratur setiap 25-30 menit kerja. Ini penting untuk mengurangi ketegangan di mata teman-teman akibat satu digital atau digital eye strain. Nah, dan juga meningkatkan konsentrasi kepada kita masing-masing. Nah, berikutnya dalam poin ke-6 adalah pelajari dan juga gunakan pintasan keyboard. Seperti teman-teman tahu atau mungkin ada teman-teman yang belum tahu, pintasan keyboard atau keyboard shortcuts dapat meningkatkan efisiensi secara signifikan dalam bekerja. Misalnya gunakan Ctrl C untuk menyalin dan Ctrl V untuk menempelkan teks dengan cepat di banyak perangkat dan juga aplikasi. Nah, backup data secara berkala juga. Hindari kehilangan data penting dan juga melakukan backup otomatis menggunakan layanan seperti Google Backup, iCloud, ataupun perangkat keras. Nah, eksternal seperti hard disk eksternal. Nah, berikutnya di dalam poin terakhir adalah optimalkan penggunaan baterai, aktifkan fitur battery saver ataupun juga low power mode pada perangkat mobile untuk memperpanjang usia baterai ataupun lama baterainya, terutama saat tidak ada sumber daya listrik terdekat. Nah, matikan Wi-Fi, Bluetooth, dan GPS ketika tidak diperlukan. Sekian pemaparan materi yang bisa saya berikan. Terima kasih. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Beginilah kesimpulan dari kelompok kami adalah teknologi digital merupakan teknologi dalam pengoperasiannya tidak lagi banyak mengandalkan tenaga manusia, melainkan lebih bergantung pada sistem otomatis berbasis komputer. Nah, perlu diketahui bahwa perangkat digital tidak hanya terdiri dari satu atau dua perangkat saja, namun perangkat ini memiliki banyak jenis dan juga memiliki kegunaannya masing-masing. Nah, adapun jenis perangkat yang ada adalah smartphone, tablet, komputer, laptop, dan juga kamera digital. Nah, kemampuan perangkat ini untuk menghubungkan individu secara langsung dengan berbagai platform dan juga sumber daya global telah membawa perubahan besar dalam cara manusia berinteraksi, bekerja, dan juga menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, dalam dunia pendidikan, menurut Lailia dan kawan-kawan pada tahun 2023, terdapat berbagai perangkat digital yang bisa dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah quiz, Word Wall, Zoom Meeting, dan juga Google Meet. Nah, adapun tips dan trik menggunakan digital secara efektif, yaitu manajemen waktu, atur notifikasi untuk meminimalkan distraksi, perbarui software secara berkala dan juga backup data secara berkala, dan optimalkan penggunaan baterai untuk memperpanjang usia baterai.
Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam pengucapan ataupun kekurangan di dalam kelompok kami. Dan saat ini kami mau tutup dengan mematurkan Param Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan dan salam harmoni. Saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih.